Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Ketuhanan. Yang terhormat Bapak Agung Prasamurni dan Bapak Muhammad Fawaik selaku dosen pembimbing 1 dan 2. Saya izin mempresentasikan hasil seminar proposal yang berjudul Efektivitas Media Sosial Instagram untuk Penyebaran Informasi Pajak Studi Kasus pada Pekerja Generasi Z di Jakarta. Uh, Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengakses dan menerima informasi. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan layanan berbasis online yang mempermudah masyarakat, salah satunya adalah media sosial, di mana uh, saat ini media sosial adalah jejaring berbasis online yang saat ini sudah dipakai sebanyak 139 juta orang di Indonesia. Nah, dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat tersebut, menyebabkan banyaknya pengakses media digital dibuktikan dengan rata-rata individu menghabiskan setiap hari sebanyak 3 jam 11 menit untuk menghabiskan media sosial, menggunakan media sosialnya. Di era digitalisasi saat ini pula, generasi Z mendominasi uh, dengan banyak menggunakan media sosial. Terbukti dengan banyaknya adanya media sosial favorit generasi Z, yaitu Instagram yang ditunjukkan dengan di gambar tersebut, yaitu sebesar 51,9%. Lalu selanjutnya, penggunaan media sosial Instagram adalah sebuah strategi yang relevan di era digitalisasi saat ini, mengingat pula generasi Z adalah generasi yang melakukan segala kegiatannya selalu bersinggungan dengan teknologi. Dan pada tahun ini pula, generasi Z sudah mulai menjejaki kakinya masuk ke dalam dunia kerja yang profesional. Nah, para generasi Z ini juga dikenal dengan kecenderungannya untuk mencari informasi secara online melalui berbagai sumber yang cepat dan mudah untuk diakses. Nah, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan negara. Nah, pajak ini merupakan suatu sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70%. Adapun permasalahan penelitiannya adalah yang pertama, terdapat di dalam salah satu postingan ada 71 komentar yang masuk ke dalam postingan tersebut, tetapi hanya ada 3 komentar yang dibalas atau ditanggapi oleh pihak terkait, dan sisanya ada 68 komentar yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak direspon oleh si pihak terkait. Dan juga ada keluhan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa konten yang diupload dalam media sosial Instagram tersebut menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti oleh sebagian orang awam. Dan ada pula yang mengeluhkan bahwa informasi yang disampaikan sulit untuk diterima, dan ada pula komen yang menyatakan bahwa konten pajak harus dibuat lebih unik agar mudah diterima oleh masyarakat. Adapun pertanyaan penelitiannya, yaitu berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas media sosial Instagram untuk penyebaran informasi pajak pada pekerja generasi Z di Jakarta. Dan tujuan penelitiannya berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas media sosial Instagram untuk penyebaran informasi pajak pada pekerja generasi Z di Jakarta. Lalu untuk kajian pustakanya, teori pendukung menggunakan teori new media. Teori ini dikembangkan oleh Pierre Levy dalam Lidara 2022 dengan bukunya yang berjudul Cyberculture Electronic Mediation Vol 4 Minneapolis yang menjelaskan mengenai perkembangan media dari berbentuk media konvensional hingga ke media digital di era modern. Teori new media ini merupakan sebuah penggabungan media konvensional dengan media digital. Teori ini memiliki keunggulan yang dimana dengan new media, pengguna akan mendapatkan sebuah informasi secara real time, cepat, dimanapun dan kapanpun mereka berada, selagi mereka terhubung ke internet. Teori new media ini berkaitan erat dengan perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya yaitu media sosial. Teori new media ini memiliki relevansi yang signifikan dengan media sosial untuk penyebaran informasi.
Media sosial dijadikan sebagai sarana komunikasi antar pengguna dan dijadikan tempat untuk penyebaran informasi yang cepat, real time, dan mudah untuk diakses siapapun dan dimanapun. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Ada pertama judulnya efektivitas akun Instagram @infosumber sebagai media penyebaran informasi sejarah dan budaya Minangkabau. Penelitinya Tria Putri dan Mujayono tahun 2022, yang dimana menyatakan terdapat hubungan nyata antar akun Instagram @infosumber dengan tingkat efektivitas akun Instagram @infosumber. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang berjudul efektivitas penggunaan media sosial Instagram @info_salatiga sebagai media informasi online di Kota Salatiga. Penelitiannya itu Rahmawati Sakti dan Hadi Wijoyo tahun 2023, yang dimana hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa akun Instagram @info_salatiga terbukti efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 76,6%. Dan yang terakhir ada efektivitas berjudul efektivitas Instagram sebagai media informasi pondok modern Darul Hijrah Putra Martapura dengan penelitian Lutfi dan Mubarak tahun 2023, yang menyatakan hasil penelitian penggunaan media sosial Instagram dinyatakan efektif. Selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian ini dimulai pada bulan November 2024 hingga selesai dengan lokasi di Jakarta. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja generasi Z yang berdomisili di Jakarta. Sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yang dimana menggunakan rumus Ramsau yang ditunjukkan sebagai berikut dalam gambar berikut. Nah, hasil hitungan sampel di samping diperoleh sebesar 96,04 sampel untuk jumlah minimum yang dibutuhkan, lalu dibulatkan menjadi 100 sampel. Lalu selanjutnya ada pengembangan instrumen. Yang pertama itu ada definisi konseptual. Media sosial Instagram adalah sebuah platform digital yang memungkinkan sekelompok individu untuk melakukan kegiatan secara digital. Secara operasional, media sosial Instagram adalah platform berbagi konten secara visual berbentuk feed, carousel, reels, hingga story yang digunakan untuk melakukan penyebaran informasi. Selanjutnya konsep operasional, di mana menggunakan variabel media sosial Instagram menggunakan 3 dimensi, yaitu frekuensi, durasi, dan atensi. Dan masing-masing dimensi terdapat 3 indikator. Indikator yang untuk frekuensi, yaitu yang pertama kunjungan profil, kedua interaksi pengguna, dan ketiga frekuensi melihat konten. Untuk dimensi durasi, yaitu pertama frekuensi waktu, dua durasi menonton, dan tiga durasi membaca informasi. Dan untuk dimensi atensi, yang pertama kualitas konten, kedua ketertarikan audiens, dan yang ketiga minat mencari informasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penyusunan penelitian ini, penting menggunakan data berupa data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengolahan kuesioner dari Google Form. Pengukuran digunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Yang satu di mana mengatakan sangat tidak setuju, dan sampai dengan 5 yaitu menyatakan sangat setuju. Selanjutnya ada uji instrumen dan analisis data. Uji instrumen itu menggunakan pertama uji validitas. Uji validitas ini dilihat dari nilai person correlation coefficient. Menggunakan rumusnya sebagai berikut, yang dimana dikatakan valid jika alfanya 0,05 atau 5% dan diketahui R hitung lebih besar dari R table. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang menggunakan rumus convert alpha, yang dimana suatu instrumen penelitian dikatakan reliable jika pada nilai konban alfa lebih besar 0,60. Dan terakhir ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data, data yang diperoleh atas hasil dan jawaban responden itu akan dijabarkan menggunakan nilai rata-rata min dengan rumus sebagai berikut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi seminar proposal, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.